Bismillahirrahmanirrahim. Empat, hukum bagi musafir, ya, orang yang safar ini adalah mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk berbuka puasa. Artinya kalau safarnya itu di bulan Ramadan, maka dia boleh untuk tidak puasa. Ya kayak Mas Agus ini, ngantorkan dari Malang ke Semarang, dari Semarang nanti kemana lagi gitu ya. Boleh tidak puasa, ya. Tapi kalau misalkan Mas Agus ini kuat puasa, tidak memberatkan, lagi suruh nyaur wis angel wis, ya. Disuruh bayar mengkodok puasa di bulan lain, berat malah. Nah, maka puasa lebih baik, ya. Mas Agus kemarin selama safar puasa terus ya? Full, tidak pernah mokel. Mantap ya. Iya Pak, serayu punya. Jadi boleh ya. Allah berfirman ya, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ya. Jadi maka apabila di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan safar lalu berbuka, maka wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain, ya. Jadi boleh ya mendapatkan keringanan orang yang safar, ya. Dan ini hukumnya tetap berlaku, ya. Bukan begini alasannya. Kalau dulu musafir itu kan naik onta di padang pasir panas, ya. Enggak ada mungkin apa ya istilahnya? Ya, enggak ada AC-nya ya toh. Ya apa onta ada AC-nya ya. Enggak ya. Kendaraannya dulu kan onta, kuda ya, padang pasir ya, panas. Nah, maka boleh dia ini tidak puasa. Sekarang kan naik AC nyaman, dingin ya. Walaupun perjalanan jauh, naik pesawat misalkan sini Kalimantan mungkin 1,5 jam nyampe 2 jam. Ya. Tetap hukumnya itu berlaku bagi orang yang safar, musafir, dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh berpuasa, ya. Tetapi kalau dia mampu berpuasa dan dia tidak keberatan, puasa itu lebih baik baginya, ya. Seperti itu. Tapi prinsipnya musafir boleh tidak puasa, ya, boleh tidak puasa. Di masa Rasulullah SAW itu para sahabat ketika safar bersama Nabi, ada yang tetap berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak puasa tidak mencela orang yang berpuasa, ya, begitu. Yang kelima, yaitu boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Kemana saja arahnya. Jadi arah kendaraan itu kemana saja. Arah kiblatnya kan ke barat. Nah, sekarang kalau misalkan naik sepur, naik kereta api, kita mau ke Banyuwangi, arahnya kemana? Ke timur, ya. Jadi sholatnya jenengan tidak usah balik ke arah barat. Jadi sepurnya itu ke arah mana? Kalau jenengan mau sholat sunnah, tidak apa-apa. Sholat sunnah ke arah mana saja kendaraan itu. Apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah di atas onta beliau. Ke arah mana saja onta tersebut menghadap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sholat sunnah di atas onta, ya. Tapi kalau Mas Agus nggak bisa, kan nyetir, ya. Ya apa sholat harus berhenti, ya. Kalau ditinggal sholat kan nggak nyetir, ojol setir nanti, ya. Jadi bahaya malah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sholat sunnah di atas onta. Dan onta itu mengarah ke arah mana saja, kemana saja onta itu menghadap, ya. Jadi kalau misalkan kita naik kapal, ya, mungkin ke arah mana, misalkan ke Ambon atau ke Sulawesi atau kemana, ke Papua dan sebagainya, ya sholat menghadap ke arah. Ya, tapi kalau di kapal ada arah kiblatnya biasanya, ya. Ada biasanya, ada musholanya, ya, ada masjidnya begitu, ya. Atau naik kendaraan, apa, bis dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keenam, boleh menjamak. Menjamak itu menyatukan, mengumpulkan. Sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, ya.
Itu bagi musafir ya, boleh menjamak ya. Apalagi perjalanannya itu melelahkan ya, maka boleh ya. Dengan cara mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu duhur, kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Namanya jamak takdim ya. Atau duhur asar dikerjakan di waktu asar. Jamak takhir ya, ditakhirkan ya. Maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Rasulullah SAW itu kalau melakukan perjalanan, kalau beliau berangkatnya itu sebelum duhur ya, kemudian beliau safar ya, maka sholatnya itu ditakhir, jamaknya itu. Sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar nanti ketika sampai di mana? Di tempat tujuan ya. Boleh seperti itu. Nanti setelah sampai di tempat tujuan ternyata sudah jam 4 sore. Nah, sholat duhur 2 rakaat jamak takhir ya dengan asar itu. Nanti sholat asar 2 rakaat. Duhur dan asar dikumpulkan ya, disatukan di waktu asar ya. Tapi kalau berangkatnya itu setelah duhur, maka jamak takdim namanya ya, jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar 4 rakaat. Loh kok 4 rakaat? Karena dia belum safar, masih di rumahnya kan, masih mau berangkat. Tapi kalau sudah safar itu baru 2-2. Ingat, qashar hanya boleh bagi yang safar ya. Kalau mukim dia tidak bepergian ya, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya ya, seperti itu. Hal ini berdasarkan perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Beliau mengerjakan sholat duhur dan asar bersamaan, maksudnya dijamak. Begitu pula dengan maghrib dan isya. Nah, itu dikerjakan di satu waktu, ya, disatukan, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi bagi musafir itu boleh mengqashar sholatnya dan sekaligus dia boleh kalau mau menjamak sholatnya, mengumpulkan. Tapi kalau mau qashar saja enggak apa-apa. Ya. Misalkan mau qashar saja misalkan ya. Tidak menjamak ya enggak apa-apa ya, seperti itu. Cuma yang menjadi catatan kalau orang itu sudah musafir ya, kemudian dia sholat berjamaah dengan imam setempat, maka sholatnya tidak boleh dikosor, dia harus mengikuti imamnya tadi itu. Berarti harus sholatnya sempurna ya. Kecuali yang musafir tadi yang menjadi imam ya. Ini kalau dipersilahkan barangkali ya. Kalau Rasulullah SAW dulu ketika ke Mekah itu ya, Rasul mengatakan ya kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian. Kami ini adalah musafir. Rasulullah SAW dulu orang Mekah, tapi setelah hijrah ya ke Madinah, Nabi tinggal di Madinah. Sehingga ketika Nabi ke Mekah itu safar, musafir. Maka Nabi SAW menyuruh orang Mekah, wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian, sesungguhnya kami ini adalah musafir. Ya. Jadi kalau musafir Rasulullah SAW mengimami, Rasulullah SAW 2 rakaat salam, makmumnya melanjutkan 2 rakaat lagi. Ya, seperti itu. Baik, itu hukum-hukum ya ataupun keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para musafir ya, dan Allah itu senang apabila keringanannya itu diambil ya. Jadi termasuk orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang mengambil keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.